Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyta Divira Putri dengan NIM 2023 1023 0311 059 dari kelas 4A Psikologi. Di sini saya akan membuat video tentang tokoh ilmuwan yaitu Ibnu Khaldun 1332 sampai 1406 Masehi. Jadi Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir, sejarawan, sosiolog, ekonom, dan filsuf terkenal asal Tunisia yang dianggap sebagai salah satu pemikir terbesar dalam sejarah dunia Islam. Karyanya yang paling terkenal adalah Muqaddimah atau yang artinya pendahuluan, yang dianggap sebagai landasan bagi disiplin ilmu sosial modern, khususnya dalam bidang sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan tentang latar belakang hidup dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunis, Tunisia, dalam keluarga yang memiliki kedudukan sosial yang tinggi dan terlibat dalam administrasi pemerintah. Sejak muda, ia menerima pendidikan yang baik dalam bidang agama, filsafat, dan sastra yang membentuk dasar pemikirannya. Ia hidup di masa yang penuh gejolak politik dengan pergolakan sosial dan militer yang terjadi di berbagai bagian dunia Islam, terutama di wilayah Maghrib dan Andalusia. Ibnu Khaldun pernah bekerja di berbagai posisi pemerintah, tetapi juga mengalami banyak ketegangan politik yang menyebabkan ia berpindah-pindah tempat. Pengalaman ini serta pengamatannya terhadap peristiwa sejarah banyak mempengaruhinya pemikiran dan karya-karyanya. Ia juga menghabiskan banyak waktu di kota-kota seperti Granada, Fez, dan Kairo, di mana ia akhirnya menetap hingga akhir hayatnya. Nah, selanjutnya ini akan saya jelaskan tentang pemikiran atau kontribusi beliau. Jadi teman-teman, Ibnu Khaldun adalah tokoh yang sangat inovatif dalam pemikirannya. Beberapa kontribusi besar yang diberikannya adalah dalam bidang sejarah, sosiologi, ekonomi, dan teori politik. Karya utamanya adalah Muqaddimah yang merupakan bagian pembuka dari buku sejarah besar yang berjudul Kitab Al-Ibar atau buku pelajaran. Di dalam Muqaddimah, Ibnu Khaldun mengembangkan berbagai teori yang sangat berpengaruh hingga saat ini. Nah, ada teori sosial dan sosiologi. Jadi Ibnu Khaldun itu sering banget dianggap sebagai pelopor sosiologi karena analisisnya tentang masyarakat sangat mendalam. Ia mengembangkan konsep asabiyah atau yang artinya solidaritas sosial, yang merujuk pada ikatan solidaritas kelompok yang kuat. Menurutnya, kekuatan asabiyah adalah faktor penentu dalam keberhasilan dan kejatuhan suatu peradaban. Ketika asabiyah suatu kelompok atau bangsa kuat, mereka mampu membentuk pemerintahan yang stabil dan memperluas wilayah. Namun, seiring berjalannya waktu, solidaritas itu akan melemah, yang menyebabkan kemunduran dan keruntuhan suatu peradaban. Yang kedua ada teori sejarah dan peradaban. Ibnu Khaldun mengembangkan teori tentang siklus sejarah yang menyatakan bahwa peradaban mengalami kelahiran, perkembangan, kemunduran, dan keruntuhan. Dalam analisisnya, ia mengamati bahwa setiap peradaban bermula dari asabiyah yang kuat, yang kemudian melemah seiring waktu. Selain itu, ia juga melihat faktor-faktor eksternal seperti invasi, bencana alam, dan perubahan iklim sebagai elemen yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kehancuran peradaban. Dan yang ketiga, ada teori ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Ibnu Khaldun membahas tentang pembagian kerja, produksi, dan distribusi karyawan. Ia juga menjelaskan tentang hubungan antara kerja dan upah, serta dampak dari pajak terhadap perekonomian. Ia mengamati bahwa pajak yang terlalu tinggi akan menurunkan produktivitas dan mengajukan pandangan yang sangat maju tentang pentingnya keseimbangan dan kebijakan ekonomi. Dan yang keempat ada pemikiran politik. Ibnu Khaldun memandang politik sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi perkembangan suatu masyarakat. Ia percaya bahwa negara yang stabil membutuhkan sistem pemerintahan yang didasarkan pada asabiyah yang kuat, yang pada gilirannya memerlukan pemimpin yang bijaksana dan mampu mengelola sumber daya dengan adil. Namun, ia juga mengamati bahwa pemerintahan yang korup dan tiran dapat menyebabkan kemunduran dalam peradaban. Dan selanjutnya, atau yang terakhir yaitu adalah metodologi sejarah, di mana dalam hal historiografi, Ibnu Khaldun mengajukan pendekatan yang lebih kritis
terhadap sumber sejarah. Ia menekankan pentingnya verifikasi fakta dan penilaian kritis terhadap sumber-sumber sejarah. Ia berpendapat bahwa banyak catatan sejarah yang penuh dengan kepalsuan dan perlu diteliti secara mendalam sebelum diterima sebagai kebenaran. Dan selanjutnya ada Mukadimah dan pemikiran ilmiah. Mukadimah adalah karya besar yang mencakup berbagai topik termasuk sejarah, geografi, antropologi, ekonomi, psikologi, politik, dan agama. Nah, dalam Mukadimah, Ibnu Khaldun mengemukakan bahwa sejarah tuh harus dipelajari dengan pendekatan ilmiah, mengidentifikasi penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi sekedar narasi kronologis. Ia menolak pendekatan secara sejarah tradisional yang sering kali mengandalkan kisah-kisah legenda atau mitos. Nah, pemikiran Ibnu Khaldun sangat berpengaruh baik di dunia Islam maupun di Eropa. Karya-karyanya khususnya Mukadimah memberikan kontribusi besar dalam pembentukan teori sosial dan sejarah. Pemikir-pemikir Eropa seperti Auguste Comte dan Karl Marx terpengaruh oleh gagasan Ibnu Khaldun mengenai perkembangan sosial, ekonomi, dan sejarah. Nah, di dunia Islam, pemikiran Ibnu Khaldun dipelajari dengan sangat mendalam, terutama dalam kajian sejarah, sosiologi, dan ilmu sosial secara umum. Banyak universitas di dunia Islam mengajarkan pemikirannya dan gagasan-gagasannya tentang asabiyah, perkembangan peradaban, serta dinamika politik tetap relevan hingga saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa Ibnu Khaldun merupakan salah satu pemikir terbesar dalam sejarah intelektual manusia yang kontribusinya dalam sejarah, sosiologi, ekonomi, dan teori politik memberikan dasar yang kuat bagi studi-studi ilmiah modern dalam disiplin ilmu sosial. Karya-karya dan pemikirannya, khususnya Mukadimah, bukan hanya menjadi referensi penting bagi dunia Islam, tapi juga bagi dunia Barat, yang kemudian mengembangkan teori-teori sosial dan sejarah modern. Pemikiran Ibnu Khaldun tetap relevan dan ia dihormati sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Sekian video pemaparan yang telah saya buat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.